Wait, mic-nya belum dimasukin. Oke deh. Halo teman-teman, balik lagi ya sama gue di sini. Dan kali ini gue habis dari ibaratnya apa ya, rumah teman gue. Tapi bukan bener-bener rumah ya. Ini tuh bentuknya rusun. Ini rusunawa Tipar Cakung kalau nggak salah. Gue juga baru tahu di sini ada rusun. Padahal gue lewat ke sini loh beberapa kali gitu ya, tapi gue baru tahu sih di sini ada rusun. Kayak gue karena udah lama nggak bikin konten ya, hampir 2 minggu, udah 2 mingguan kali ya gue nggak bikin konten. Jadi gue bakal bikin konten lagi ya. Sekarang kita nggak jalan-jalan ke Bogor, nggak. Kita jalan-jalannya ke sini aja. Masih di daerah Jakut-Jakut aja ya. Ya mohon maaf kalau misalkan nanti banyak suara angin ya, karena ya mic gue masih mic kentang ya. Kayak sekalian jalan nih, gue pengen ngebahas satu masalah yang menurut gue nggak penting-penting banget, tapi menurut gue bisa menyembunyikan muka malu kalian kalau kalian itu ngobrol atau nongkrong sama anak motor gitu ya. Tentang jenis-jenis motor ya kan. Ya mungkin kalian tahu kalau di Indonesia ini itu segmen motor itu ada 3 ya, motor matic, motor semi otomatis atau motor bebek, dan juga motor sport ya. Karena secara garis besar itu ya ada segitu ya, bener ada segitu. Tapi banyak juga kan jenis-jenis motor lainnya itu kan secara garis besar, secara lebih spesifik ya kan. Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa jenis motor yang lazim ada di Indonesia, dan gue harap kalian paham ya sekarang nanti setelah gue kasih tahu pembahasannya. Pertama yang paling banyak kita temuin itu ada motor matic. Ya, matic banyak ya jenisnya. Ada bebek matic, ya kan, ada matic sport. Tapi yang pertama gue bahas adalah motor matic konvensional. Ya, yang biasa seperti ini nih. Ada gambarnya. Nah, itu motor matic konvensional ya. Motor matic konvensional nih. Nah, kayak misalkan yang depan gue nih Beat ya kan, Scoopy. Nah itu biasa tuh motor matic ya. Nah kalian udah tahu pasti itu skuter matic ya, namanya skuter. Skuter matic. Nah yang selanjutnya lagi ada sport matic. Nah kayak gini nih sport matic nih. Nah biasanya sport matic ini udah nyambung ke touring matic kayak gitu lah ya. Kayak motornya itu kayak Aerox, kayak ADV, kayak PCX ya, dan semacamnya ya, kayak gitu. NMAX, XMAX kayak dan semacamnya gitulah. Kayak yang ketiga ada motor cab atau biasa kita sebut dengan motor bebek ya. Yang kayak gini tuh motor bebek, aslinya namanya cab ya. Nah sekarang motor gini udah jarang banget nih ditemuin di Indonesia ya, karena sekarang pasar Indonesia itu udah pasar matic. Jadi kalau misalkan dikumpulin 10 motor, ibaratnya dalam sebuah lampu merah itu mungkin ada 8 motor matic, 2 motor bebek, dan 1 motor sport. Atau mungkin motor sport gak ada sama sekali. Tapi sekarang mungkin pasti ada motor sport, karena ya kan lagi naik-naiknya. Oke, yang ketiga ini ada namanya cruiser. Namanya ini cruiser nih, tapi kalau zaman sekarang mungkin kayak gini namanya bobber kali ya. Disebutnya bobber ya, tapi ini aslinya namanya cruiser. Motor jenis kayak gini tuh namanya motor cruiser. Nah
Ini gua sama teman gua juga sama teman komunitas masih debat nih, kayak gini motor cruiser atau bobber gitu ya. Tapi berdasarkan sumber yang gua tahu, yang kayak gini namanya cruiser ya, tapi mungkin sekarang disebutnya bobber ya. Salah satunya cruiser itu yang gua tahu itu ada Tiger. Sebenarnya itu masuk segmennya bukan kayak bobber sekarang, tapi itu bener-bener kayak namanya aja cruiser gitu ya, dari Honda aja disebutnya cruiser. Dan masih jadi perdebatan sih, tapi sudah menurut sumber yang gue tahu ini namanya cruiser. Terus yang selanjutnya ada motor naked. Naked ini banyak banget jenisnya cuy, banyak ya. Bukan banyak banget, banyak jenisnya. Pertama ada motor sport naked ya. Motor sport naked itu gue nggak usah sebutin kayak gimana ya. Sport naked kalian tahu lah ya, kayak CB 150R, kayak Bandit yang gue pakai, kayak Fiction ya. Kalau yang di kelas 150 ya. Kalau yang di kelas lebih tinggi lagi ada KTM Duke 200 ya kan, ada Z600, dan selanjutnya yang kayak gini nih, bentuknya motor sport tapi tanpa fairing, jadi cuma pakai kepalanya aja. Terus yang ketiga dari masih naked juga ini. Banyak ya, ada klasik-klasiknya nih. Ada Scrambler, ada Cafe Racer, terus apalagi ya gue lupa. Pokoknya yang klasiknya kalau nggak salah ada berapa ya, itu yang gue tahu sih. Nah selanjutnya ada motor, tadi kan udah naked, sekarang ke saudaranya, yaitu motor sport fairing. Sport fairing ini kayak motor naked sport, tapi dia menggunakan tameng atau menggunakan baju lagi nih, hijab lagi. Banyak ya jenisnya, kayak CBR, kayak GSX, kayak Ninja kalian yang tahu itu kayak gitu. Itu sport fairing. Ada lagi sport touring. Nah sport touring ini juga bentuknya ada fairingnya cuy, kayak motor sport, cuma peruntukannya bukan untuk kebut-kebutan nih cuy ya. Emang kebutuhannya tuh kayak emang buat adventure kayak gitu lah. Terus ada yang sering kali kalian salah sebut gitu ya. Ada motor dual sport. Ayo, siapa yang masih salah sebut? Ini motor namanya dual sport ya. Nih jenis kayak gini namanya motor dual sport. Nah, dual sport itu kayak motor trail, emang motor trail ya. Tapi kalian pasti salah sebut nih. Apa-apa nyebut motor kayak gini tuh KLX gitu ya. Padahal mereknya lain ya. Padahal mereknya lain tapi nyebutnya KLX anjing. Gak boleh ngomong jarak. Thunder nih. Depan udah Thunder nih. Dulu motor gue sebelum pakai motor ini, gue pakai motor Suzuki Thunder 125. Oke, itu masa lalu. Next. Terus ada lagi nih. Ntar lu mama sen kiri dan harusnya gue sen kanan. Salah terbalik anjir, mau sen kanan. Ada lagi saudaranya, ini namanya Supermoto. Supermoto tuh sama kayak dual sport, sama kayak motor trail, cuma bannya ini yang membedakan tuh dari segi ban, dari segi ketinggian motor juga bisa membedakan gitu. Biasanya Supermoto ini adanya di jalan raya, di jalan aspal ya, nggak kayak motor dual sport yang peruntukannya emang buat tanah. Ya kayak gitulah. Terus sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis motor yang lain. Itu itu kayak subnya lah gitu ya. Itu kayak semi trail gitu kan. Ada lagi tuh kalau nggak salah TX Max, TX Max apa namanya ya, yang TVS, TVS Max kalau nggak salah, anjir lupa gue. TVX Max 125 ya, ini motornya kayak gini nih. Tuh dia pernah ngeluarin versi yang kayak gini nih,
Nah, TVX Max Semi Trail. Ya, dual sport juga biasa disebut motor trail. Emang iya benar. Karena emang udah biasa disebut seperti itu ya kan. Oke, paling gue ngebahas gitu dulu ya. Ini gue ngasih kalian tuh gue ngasih kalian pengetahuan daripada nanti kalian salah sebut ya kan. Ini motor bebek. Hah? Kalau kalian ngomong bule itu motor bebek, astaga. Itu cup. Sorry cup. Terus ini motor matic. Iya, matic itu sebenarnya sebuah transmisi mungkin ya. Transmisi otomatis disebutnya matic gitu. Tapi kalau namanya tuh scooter matic gitu. Ada sport matic nih, kayak gini nih sport matic nih, kayak Aerox gitu kan. Terus ada ADV 750 ya kan. Mantep tuh. Kalau kalian nggak tahu nah kayak gini nih. Kebetulan banget ada motornya ya. Nah, ini Kawasaki D-Tracker kalau nggak salah ya. Ini tuh motor dual sport nih, motor supermoto. Ini kayak gini nih. Nah, itu supermoto ya. Bedanya gimana sih bang? Bedanya tuh dari ban pertama, dari ban sama dari posturnya yang lebih lebar. Posturnya tuh lebih lebar daripada motor trail. Ya, itu ciri khasnya dari supermoto kayak gitulah. Ini kameranya gue naikin dikit karena angle kemarin nggak begitu bagus dari segi getaran ya. Getaran singkat ada dapat dihindar lagi ya kan. Jadi gue ganti aja ini ke atas lagi ya, biarin aja lah, yang penting kualitasnya bagus gitu ya kan. Gue udah nge-record berapa lama nih, bentar ya. Duh, kaca gue nggak bisa dibuka. Oh, 13 menit. Pasti nanti bakal jadi 10 menitan kayaknya. Kalau kalian nggak tahu apa sih itu transmisi itu semacam perpindahan gigi ya. Transmisi itu ya, kalau kalian kayak misalkan biasa naik matic nih, terus kalian disuruh naik motor bebek yang notabene semi otomatis, kalian itu pasti bakal pada susah ya, karena nggak biasa mainin rem sama giginya gitu. Begitu pula kalau yang biasa naik motor sport, tiba-tiba naik motor semi otomatis, motor bebek, motor cup. Nah, itu juga sama tuh, bakal susah. Gue pernah ngalamin itu motor Revo punya bapak gue ini, rantainya putus coy. Rantainya copot ya kan, gara-gara gue lupa harusnya tuh gigi naik itu ya diinjak gitu kan, gak kayak gue naik motor sport gigi naiknya di congkel gitu. Akhirnya ya putus karena pas lagi ngebut tiba-tiba gue turun gigi ya kan. Ya gitulah. Kayak mungkin segitu aja nih dari gue nih, jalan-jalan malam gue ngisi kekosongan di jalan raya gue gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah mau nonton video gue. Ada saudara gue yang suka dukung gue, ada teman-teman juga. Pokoknya makasih banyak ya, kalian motivasi gue buat terus bikin video walaupun burik ya. Ya sampai di sini aja, bye bye.